jika kalian itu menjadi korban dari kekerasan seksual, jangan pernah takut dan jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Kalian harus speak up. Kita tidak boleh menormalisasi kejahatan. Oke. Kalau dalam perintah agama kan mendiamkan kezaliman, kan kezaliman juga, Mas. Jumpa lagi bersama saya Samwes di Podcast S. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat-sangat memprihatinkan, yaitu dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kiai di salah satu pondok pesantren Malang kepada yang sudah ditemukan ini 5 orang santriwatinya dan diduga juga ini di bawah umur. Kita akan minta penjelasan detailnya bagaimana informasinya kepada Mbak Eva dan Mas Daniel dari YLBHI LBH Surabaya Pos Malang. Kita sapa dulu 2 orang narasumber utama kita. Selamat siang Mas Daniel. Selamat siang Mbak Eva. Selamat siang. Oke. Mbak Eva, ini ada apa toh Mbak Eva sebenarnya Mbak Eva? Iya, baik. Jadi kami dari YLBHI LBH Surabaya Pos Malang, kami di sini sebagai pendamping hukum bersama juga dengan WCC Dian Mutiara Malang, dan juga kami juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Jadi yang kami dampingi ada 5 orang korban anak kekerasan seksual dan juga 3 orang saksi. Oke, anak itu berarti di bawah umur ya Mbak? Anak di bawah umur, di bawah 18 tahun. Karena pada saat kejadian tersebut status korban ini masih santri. Di salah satu pondok pesantren tersebut masih santri, dan kalau sekarang usianya tuh sudah ada beberapa yang sudah dewasa. Karena proses anak-anak ini baru berani speak up. Baru berani ngomong. Baru berani speak up ketika di usianya yang sebenarnya kalau pada saat speak up itu masih ada yang 17 tahun, ada yang masih 16 tahun gitu. Cuman karena proses hukum sehingga anak-anak ini yang kemarin bersaksi di persidangan itu sudah berusia 18 tahun, sudah berusia 20 tahun gitu. Ini yang speak up tadi disampaikan 5. Artinya bisa jadi lebih dari 5 korbannya, Mbak? Kalau dari data yang kami dapat sebelumnya memang lebih dari 5. Lebih dari 5 ya? Iya, namun kami agak ada hambatan gitu, terkait dengan ada orang tua yang memang kurang mendukung, kemudian ada rasa kekhawatiran dan juga ketakutan dari diri korban itu sendiri, sehingga tidak berani untuk speak up. Mas Daniel sendiri melihat kasus kekerasan seksual ini seperti apa, kemudian urgensinya harus dituntaskan, kan si terdakwa ini harus dihukum seberat-beratnya atau seperti apa? Monggo Mas. Iya, matur nuwun Mas. Pertama yang perlu kita pahami bersama bahwa kekerasan seksual terkhusus pada anak di bawah umur itu kami menilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Karena dampaknya adalah terhadap anak yang masa depan anak. Saya tidak bisa membayangkan ketika itu anak dari sebagian dari kita kemudian menjadi korban kekerasan seksual dan kemudian tidak mendapatkan proses penegakan hukum yang berkeadilan. Itu satu Mas. Yang kedua adalah bahwa harus kita lihat dalam fenomena kekerasan seksual di Indonesia itu seperti fenomena gunung es. Yang kelihatan hanya sebahagian kecil daripada yang tidak kelihatan. Apa yang Mbak Eva dan kami bersama LBH Malang bersama WCC dampingi itu adalah orang-orang yang harus kita apresiasi mau menempuh jalur hukum, mau speak up. Karena dari hasil investigasi, baik itu dari kami independen, dari LBH maupun WCC, maupun itu dampingi sama Lembaga Perlindungan Saksi Korban, itu ada lebih daripada 10, lebih dari 10 korbannya. Jadi, kenapa urgensinya ini harus dituntaskan? Satu, ini menjadi satu jurisprudensi, akan menjadi presiden bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual itu tidak bisa dinormalisasi, tidak bisa dihukum dengan dalam tanda kutip relatif yang ringan hukumannya. Dan ini akan menjadi efek jerah bagi pelaku atau terduga pelaku yang lainnya. Sehingga setiap kejadian kekerasan seksual bisa ditangani secara serius oleh lembaga peradilan dan bisa memberikan 3 hal Mas. Satu, korban berhak atas hak kebenaran. Yang kedua, korban berhak atas hak keadilan. Dan korban berhak atas hak pemulihan. Itu urgensinya Mas. Karena kita bisa melihat bahwa hari ini kita harus apresiasi korban yang mau speak up, mau menempuh jalur hukum. Tetapi bagaimana dengan korban yang belum speak up? Mengingat terkhusus di lingkungan institusi agama, ada relasi kuasa yang sangat jomplang. Tidak memungkinkan ataupun sukar untuk melakukan upaya hukum.
Apalagi korbannya anak di bawah umur, Mas. Itu yang kita lihat sebagai bentuk urgensinya, Mas. Gitu. Oke. Mbak Eva, kenapa kemudian proses ini berjalan lama, Mbak Eva? Ada apa? Dugaan-dugaan apa atau ada analisa kenapa kemudian ini sampai proses ini itu lama dimunculkannya? Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Daniel tadi bahwa ini jangan sampai jadi tendensi bagi yang lain ternyata fine-fine aja kasus seperti ini gitu. Ya, baik. Jadi proses penegakan hukum terkait dengan kasus kekerasan seksual ini itu yang menjadi lama pertama ya karena beberapa korban yang kita ajukan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Kepanjen, ada beberapa korban yang dipanggil di kepolisian itu tidak hadir. Tidak memenuhi panggilan dan hanya 5 orang korban tersebut yang hadir di kepolisian. Kemudian yang menjadi penghambat juga adalah dari terdakwa ini sendiri, emang pada saat itu statusnya masih belum tersangka masih menjadi terlapor, tetapi mangkir dari panggilan, sampai 3 kali sampai akhirnya statusnya DPO. Jadi si pelaku DPO ini sempat menjadi DPO. Iya, DPO. Daftar pencarian orang. Oke. Terus kemudian kami dari kasus itu tadi bahwa setelah statusnya DPO itu kemudian pemberitaan. Jadi ada pemberitaan bantuan dari rekan-rekan media yang membantu untuk bisa menemukan menemukan dari si terdakwa itu sendiri. Nah, setelah pemberitaan dari media sekitar 1 bulanan yang mungkin akhir Mei 1 bulanan itu kemudian si terdakwa ini ditangkap dan ditahan. Terus proses persidangannya berjalan sampai sekarang. Iya, ini sudah masuk, kalau tanggal 8 Januari ini sudah masuk sidang yang ke-18. Sidang yang ke-18 ya. Kenapa kemudian persidangan itu sampai lama begitu, Mbak? Prosesnya lama karena kita sesuai dengan prosedur hukum Jadi di Kejaksaan juga berusaha menghadirkan saksi kami dari saksi para korban dan juga 3 orang saksi itu tadi. Dan itu juga butuh waktu karena tidak semuanya langsung dihadirkan pada satu waktu. Jadi 1 hari 1 korban gitu. Terus kemudian dari pihak terdakwa sendiri itu menghadirkan saksi-saksi. Mas Daniel, jadi dengan adanya kasus yang seperti ini saya tadi juga terenyuh bayangkan bagaimana kalau itu terjadi pada keluarga kita. Kan alangkah kita juga sangat goncangnya dan luar biasanya ya. Mas Daniel, apa kemudian harapan atau pesan yang bisa disampaikan jika ada hal-hal seperti ini untuk lebih menguatkan korban ini untuk speak up, Mas Daniel? Satu yang perlu dikuatkan atau yang perlu ditekankan adalah bahwa kita tidak boleh menormalisasi kejahatan. Kalau dalam perintah agama kan mendiamkan kezaliman kan kezaliman juga, Mas. Betul. Yang kedua adalah bahwa dari kasus ini, kekerasan seksual santriwati di bawah umur, ini menjadi satu rambu-rambu bagi penegak hukum, bagi hakim, jaksa dan polisi, bahwa di luar sana masih bertebaran dan tidak semua mau untuk menempuh jalur hukum. Poinnya satu, Mas, adalah tentang harus adanya jaminan ketidakberulangan terhadap suatu peristiwa yang terjadi, baik itu di masa sekarang maupun di masa depan. Jadi itu dalam kerangka pemulihan, dalam kerangka hak asasi manusia, itu menjadi poin krusial. Jaminan ketidakberulangan melalui apa? Melalui pemenuhan hak korban. Salah satunya adalah putusan yang seadil-adilnya. Makanya kenapa kami menilai bahwa putusan tuntutan yang akhir Desember kemarin 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar itu dirasa dengan relatif yang sangat berat. Poinnya di situ apa? Bahwa majelis hakim yang menangani perkara akuo itu harus mencoba untuk memberikan representasi keadilan, putusan yang seadil-adilnya, supaya apa? Muaranya jaminan ketidakberulangan terhadap suatu peristiwa kekerasan seksual, terutama di institusi lingkungan keagamaan. Karena ini sangat sulit sekali. Dalam hal ini, tadi mungkin nambahin sedikit ya, Mas Wahya. Kejadian ini mulai kurang lebih bulan Januari 2022.
dengan beberapa hambatan yang dialami oleh penyintas, kami berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban, perintah langsung dari undang-undang untuk melakukan beberapa upaya. Salah satunya perlindungan hukumnya, kemudian pemulihan rehabilitasi psikologisnya, yang dalam waktu kurun 2022 sampai 2023, bulan Maret 2023, si terdakwa ini, ya kan, di inisial MT itu baru ditetapkan sebagai tersangka karena in absentia. Dan kemudian bulan Aprilnya baru daftar pencarian orang, dan baru digelar Agustus 2023. Jadi ada kurang lebih satu tahun setengah sampai 2 tahun. Itu yang sama ini harus kita pertimbangkan bagian dari dampak korban yang belum memenuhi rasa keadilannya. Oke. Jadi poin pentingnya adalah ketika nanti di sidang putusan 8 Januari besok adalah untuk menghadirkan keadilan bagi pada korban dan kemudian memberikan jaminan ketidakberulangan. Karena itu perintah dari konstitusi, perintah dari undang-undang, begitu. Artinya ini sudah kalau Januari ini kan sudah berproses 2 tahun ya. Betul ya. Oke, Mbak Eva, apa yang kemudian menurut Mbak Eva begitu ya, jadi sebaik-baiknya dan seadil-adilnya yang memang harus dilakukan oleh hakim, kalau boleh berharap gitu loh Mbak Eva. Iya, jadi kami tadi sudah menyampaikan ya terkait dengan surat dukungan ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Dalam hal ini setelah pemberitaan di media, banyak sekali orang dari secara individu ataupun di komunitas, kemudian organisasi bantuan hukum yang memberikan dukungan secara langsung, bahkan akademisi juga memberikan dukungan secara langsung, dan ini bukan hanya di Jawa Timur tetapi di skala nasional. Ini sudah menjadi perhatian kasus nasional ya? Skala nasional, karena ini sendiri saya boleh menayangkan di sini. Ini tadi sudah diterima surat dukungannya oleh dari bagian PTSP di Pengadilan Negeri Kepanjen sudah diterima. Ini surat dukungan apa ini, Mbak? Surat dukungan terkait dengan harapan untuk bisa dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim. Siap. Bahwa intinya dalam surat dukungan ini bahwa rekan-rekan di sini tuh memperjuangkan anak-anak ini itu seharusnya kan memiliki kesempatan gitu untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, secara moral, spiritual, sosial yang baik, di lingkungan yang baik. Dan kekerasan seksual itu seperti yang disampaikan oleh Mas Daniel, bahwa ini adalah pelanggaran HAM yang bisa merusak harkat, martabat dan kehormatan seorang perempuan, apalagi ini anak-anak di bawah umur. Perbuatan cabul yang diduga dilakukan oleh terdakwa ini merupakan bagian dari kekerasan seksual. Sehingga untuk memberikan efek jera dan menghapus segala bentuk impunitas terhadap bentuk kekerasan seksual ini, harus mendapatkan pertanggungjawaban secara hukum, begitu. Dan apalagi dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh korban ini, terutama secara psikologis, karena korban ini sampai saat ini masih mendapatkan pemulihan layanan psikologis dari LPSK. Selain pemenuhan hak prosedural dari LPSK, juga ada pemulihan psikologis, dan sampai saat ini sudah diperpanjang sampai 3 kali. 3 kali. Jadi LPSK itu akan istilahnya membebaskan pemulihan psikologisnya kalau anak-anak benar-benar sudah pulih secara psikologis. Namun ini ternyata masih belum. Jadi sampai diperpanjang 3 kali. Berarti artinya trauma itu sangat dalam loh. Sangat dalam. Rata-rata mereka mengalami gangguan kecemasan, gangguan tidur, bahkan ada yang sampai mengalami PTSD. Itu hasil dari visum psikiatrikumnya. Siap. Mas Daniel, hal seperti ini tuh kan sangat ngeri ya. Kita itu kan dibuat sangat jengkel gitu ya. Dan seringkali kalau ketika pelakunya itu adalah katakanlah seperti ini oknum kiai gitu ya, yang dalam tanda petik masuk kategori tokoh masyarakat, Mas Daniel. Biasanya para korban dan keluarga itu kan entah takut, entah mungkin karena yang dilawan ini tokoh masyarakat, ada sebuah hegemoni sosial yang kemudian mereka juga akan melawan itu gitu loh. Artinya mereka punya ketakutan ketika melawan katakanlah status-status sebagai tokoh masyarakat lah. Kalau misalkan ada kejadian ini di seluruh Indonesia, Mas Daniel, maksudnya saya ketika ada korban-korban dalam tanda petik yang kemudian ditekan dan sebagainya dengan status seperti itu, apa sebenarnya yang harus dilakukan, Mas Daniel? Atau kemana mereka harus mengadu? Yang jelas kemana harus mengadu, yang pertama adalah bahwa sebelum mengadu, meyakinkan diri sendiri bahwa mereka berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Mereka berhak untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri, keluarganya, bahkan seluruh masyarakat. Karena bukan hanya tindakan secara personal, tapi ini dampaknya secara meluas.
Dan yang kedua sebenarnya Mas, kami baik itu di wilayah Malang maupun wilayah Surabaya, Jombang dan beberapa wilayah-wilayahnya itu saling tergabung dalam jaringan pendamping. Yang dimana bahwa setiap korban kekerasan seksual terkhusus adalah anak di bawah umur itu mendapatkan prioritas, dan biasanya kami melakukan koordinasi bersama antar lembaga ya kan, unit pengada layanan, baik itu jadi sepaket, hak hukumnya dapat, pemulihannya dapat. Kalau dalam bahasa hukum judicialnya dapat, non judicialnya dapat. Mungkin itu barangkali Mbak Eva bisa nambahin guys. Kalau ada hal seperti ini, misalkan masyarakat butuh bantuan, menghubungi siapa Mbak Eva? Iya, saya rasa Mas, ketika ada korban kekerasan seksual, masyarakat sebenarnya bisa memberikan pertama yang paling terdekat itu adalah kita sendiri, maksudnya kita sendiri dalam keluarga kita, kemudian dari masyarakat, kita sampaikan kepada haknya. Kadang kan kalau kita menyampaikan, ayo sudah lapor ke polisi, tapi korban ini perlu dikuatkan dulu secara psikologisnya. Orang tuanya perlu dikuatkan dulu bahwa ini loh hak-hak yang harus dipenuhi oleh korban. Ini hak yang bisa didapatkan oleh korban. Artinya bahwa isu kekerasan seksual ini adalah isu yang bukan hanya untuk mereka yang menjadi korban, tetapi isu ini tuh sudah menjadi perhatian dari masyarakat. Banyak sekali pengada-pengada layanan untuk yang melayani kasus kekerasan seksual, ada dari yang disediakan oleh dinas pemerintah, kemudian ada bisa langsung ke Polres gitu, ataupun di lembaga-lembaga organisasi bantuan hukum ataupun NGO. Namun saya berpesan kalau untuk memilih memilih pengada layanan yang sekiranya misalnya dari NGO ataupun yang dari OBH yang bisa punya perspektif terhadap korban, itu yang paling penting, yang punya perspektif terhadap korban dan tidak menyalah-nyalahkan. Kadang itu adalah stigmatisasi dan juga ada proses diskriminasi, itu yang akan membuat psikologi korban itu malah semakin down. Iya, memang yang banyak kan ketika psikologi korban ini kemudian tidak didukung, tidak dikuatkan, apalagi justru disalahkan. Wah, ini kan karena salahmu Dewi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Mas kemudian cara menyikapinya? Ini tayangan ini juga dilihat oleh para korban. Mereka apa sih yang dibutuhkan dan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sendiri menjadi korban? Yang pertama, ketika semisal ada pendamping seperti itu Mas, saya menyarankan atau menganjurkan untuk cari pendamping yang punya perspektif HAM, punya perspektif korban, punya perspektif gender. Karena victim blaming atau menyalah-menyalahkan korban itu justru menghambat proses korban mendapatkan hak-haknya. Nah, yang tadi sampaikan Mbak Eva adalah bahwa menguatkan baik itu dari pribadi maupun keluarganya atau orang terdekatnya itu paling utama. Selain daripada bahwa korban jangan merasa dalam posisi yang inferior. Betul. Karena dia nggak sendirian. Artinya bahwa ada banyak sekali ya kan, termasuk negara juga kan memberikan jaminan fasilitas itu melalui LPSK, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak. Ketika korban mendapatkan atau mengalami namanya kekerasan seksual, maka hal yang utama selain meyakinkan adalah menguatkan dan juga mencari pendamping yang memiliki integritas dan kredibilitas. Karena tidak semua pendamping itu memiliki integritas kredibilitas. Maka hari ini adalah upaya bersama buat supaya menjaring atau menjangkau orang-orang atau lembaga-lembaga yang sekiranya bisa mendukung dia, bisa merepresentasikan sebagai representasi efektif merepresentasikan dari hak-hak dia yang sudah dilanggar oleh pelaku kekerasan seksual. Mungkin itu Mas kalau dari aku. Saya boleh menambahkan? Boleh Mbak, monggo. Jadi ini saya berpesan juga kepada para korban yang kemudian jika para korban di sini menyaksikan acara ini, bahwa jika kalian itu menjadi korban dari kekerasan seksual, jangan pernah takut dan jangan pernah menyalahkan diri sendiri, karena itu bukan kesalahan kalian. Kumpulkan semua bukti-bukti yang mendukung dengan adanya kekerasan seksual tersebut, kemudian cari dukungan. Misalnya bisa datang ke pemerintah atau bisa datang ke unit-unit layanan yang lainnya, bisa datang ke LBH gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan diri kalian dan kalian harus speak up, bantu untuk menjadi penggerak, menjadi inisiator bagi para korban-korban yang lainnya. Gitu. Kami harapannya juga seperti itu. Oke. Ada pesan juga Mas yang perlu tambahkan mungkin Mas Daniel? Yang pertama pesan dari kami ya kan adalah bahwa muara dari kekerasan seksual itu pasti akan di aparat penegak hukum. Maka bagaimana caranya
bahwa ini bukan kata LBH, bukan kata Pemkot, tapi ini kata undang-undang. Setiap aparat penegak hukum wajib dan harus memberikan jaminan terhadap hak atas kebenaran korban, hak atas kebenaran keadilan korban, dan hak atas pemulihan korban. Itu yang paling utama. Jadi melihat bahwa fenomena kekerasan seksual itu seperti gunung es, maka ada suatu kewajiban dan keharusan dari penegak hukum untuk lebih proaktif dan berperspektif gender korban maupun berperspektif terhadap hak asasi manusia. Itu kalau dari aku bahas. Berarti kita sepakat nih ya, bahwa kekerasan seksual dimanapun berada dan siapapun korbannya harus kita lawan. Harus dilawan, Siap. Harus dilawan. Betul. Harus. Siap. Oke, Mbak Eva, Mas Daniel, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih. Baik pemirsa, sekali lagi kita tegaskan bahwa segala macam dan segala bentuk kekerasan seksual dimanapun berada dan siapapun korbannya harus kita lawan. Ini solusinya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Eva dan Mas Daniel tadi, semoga bisa menjadi penguat, menjadi pencerahan bagi kita semuanya bahwa kekerasan seksual harus kita lawan. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada edisi podcast selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.